di folklore Sunda ada Kabayan dan Iteng. Ya awalnya saya tulis tentang si Kabayan dan Iteng dan terus gitu dengan tentu saja karakternya diubah dari apa namanya yang kita kenal di folklore gitu. Tapi ketika udah hampir jadi saya baca ulang ternyata apa namanya novel ini jauh sedikit lebih serius daripada sekedar lelucon-lelucon seperti itu. Sehingga saya memutuskan si Kabayanya dihilangin, namanya diganti. Bahkan waktu itu saya ingat menggantinya aja karena ditulis di word processor gitu ya udah replace aja. Kabayan replace Ajo Kawir tret. Hampir semua novelku termasuk seperti Dedam ditulis dengan apa ya, semacam istilahnya ya langsung nulis aja gitu. Bahkan ketika saya nulis paragraf pertama atau bab pertama, saya belum kebayang sebenarnya endingnya akan seperti apa. Saya nulis aja begitu aja terus. Apa namanya, problem dari cara menulis itu kadang-kadang di draft pertama udah pasti berantakan sekali gitu. Nah, baik tone ataupun kadang-kadang inkonsistensi gitu. Karakternya awalnya begini, tiba-tiba belakang jadi seperti apa gitu. Atau nada suaranya tiba-tiba berubah karena ya tanpa rencana gitu. Tapi itu sering ya biasanya aku atasin dengan cara menulis ulang gitu. Jadi hampir semua novel termasuk seperti Dedam ya melewati proses nulis ulang berkali-kali sampai kemudian memperoleh bentuk yang final itu. Ya pembaca novel-novel picisan gitu dan entah kenapa buat saya apa namanya itu sangat berarti sekali dan sangat mempengaruhi sekali meskipun kemudian ketika saya menulis saya tentu saja mencoba tidak plek meniru tetapi bagaimana mengadaptasi itu untuk dengan mungkin konteks kekinian terus mungkin juga selera estetik saya juga mungkin juga berkembang sehingga ada pergeseran gitu. Tapi setidaknya pengaruh itu memang sangat kuat. Kalau ya pada dasarnya mungkin kalau di Indonesia kita ngomongnya novel picisan gitu. Tapi ya novel picisan kayak di kita mungkin sedikit berbeda dengan pulp fiction di katakanlah di Amerika gitu. Tapi ya mungkin karena referensi mereka nggak tahu persis seperti apa ya mereka sesederhana ya seperti pulp fiction gitu. Tentu saja misalkan kayak ada tentang sopir truk ya kebetulan karena aku punya kenalan, punya sepupu yang sopir truk. Jadi aku ya atau waktu kecil pernah tinggal di satu kota kecil di mana itu jadi pangkalan truk. Jadi relatif akrab dengan dunia itu ya kemudian tuliskan beat. Tapi biasanya kalaupun ada riset biasanya untuk apa namanya? Untuk mengisi detil-detil tertentu yang misalkan aku ragu nih, misalkan ada bagian-bagian di mana sopir truk ngebut gitu. Nah, saya ingin tahu misalkan kecepatan berapa sih bisa dianggap ngebut dan bisa bikin orang takut gitu ya. Kadang-kadang ngetes aja gitu. Oke, kalau truk mungkin kecepatan segini, tapi kadang-kadang ya itu hanya untuk detil-detil tertentu kadang-kadang saya harus ngecek gitu. Hampir semuanya ada referensi tertentu gitu. Meskipun terus sumbernya beda-beda. Paman Gembul tentu saja kalau aku nggak tahu umurmu berapa, tapi kalau seumurku kamu pasti baca majalah Bobo kan. Nah di situ ada Paman Gembul, Husin dan Asta. Ya udah saya pakai aja Paman Gembul dan saya membayangkan ini kan dia apa namanya seorang jenderal, badan gemuk gitu dan dia pengen disebut Paman Gembul. Nah, sederhana itu. Tapi yang lain-lain kayak misalkan Mono Ompong sebenarnya ya ada apa namanya preman lokal lah di tempat saya gitu. Emang namanya Pak Mono Ompong dan karena dia ompong gitu. Ya udah saya pakai aja sebenarnya. Artinya referensi nama-nama itu kadang-kadang memang ada sumber-sumber tertentu yang sumbernya beda-beda satu sama lain. Iya ada komikalnya juga sih, ada komikal tapi juga tergantung apa namanya karakternya gitu. Misalkan ketika saya jatuh ke si Paman Gembul atau si Mono Ompong memang agak komikal gitu. Tapi ketika memberi nama kayak si Rona Merah enggak gitu. Artinya ya emang itu nama yang normal aja gitu. Meskipun ya nama itu juga nggak jauh-jauh gitu maksudnya seperti si Jelita, iya nama itu juga lagi-lagi dari majalah Bobo sebenarnya.